warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menyaksikan video presentasi yang telah kami buat. Yang terhormat, Bapak Dr. Henry Kurniawan selaku pengampu mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dan teman-teman sekalian yang telah bersedia menyaksikan video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Sarima selaku moderator, dan perkenalkan teman-teman saya yang akan memaparkan materi hasil dari diskusi kami. Teman-teman saya sebagai berikut. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Oh, gagal hal biasa. Jangan berhenti. Kau akan tahu kemana bahagia membawamu. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan di dua toko, yaitu toko Indomart sebagai toko modern dan toko Basir sebagai toko tradisional. Berdasarkan segi tampilan dan desain toko, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan di toko Indomart cenderung lebih modern dan menarik, serta penjayaan yang baik dan desain interior yang menarik. Sementara toko Basir, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, cenderung lebih sederhana dan konservatif dalam desainnya. Dari segi pelayanan, toko Indomart memiliki standar pelayanan yang lebih baik dan profesional, serta memiliki consumer service yang ramah dan membantu, serta pembungkusan yang rapi dan aman, serta dapat mengembalikan barang. Sementara toko Basir cenderung lebih formal dan personal dalam pelayanan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dari segi fasilitas Indomaret. Berdasarkan pengamatan bahwa fasilitas yang berada di Indomaret atau toko modern lebih nyaman karena disediakan troli, keranjang belanja, AC, parkir yang lebih luas. Sedangkan di toko tradisional atau toko Basir belum memiliki fasilitas yang disebutkan seperti yang di atas. 4. Dari segi harga, di Indomaret berdasarkan hasil pengamatan di bahwa toko modern atau Indomaret menawarkan harga yang lebih tetap dan mahal karena biaya operasional yang lebih besar. Sedangkan di toko tradisional atau toko Basir menawarkan harga yang lebih terjangkau dan kadang bisa ditawar karena biaya penggunaan teknologi lebih sedikit dan lebih murah. Yang kelima yaitu dari segi produk. Kami melihat dari Indomaret berdasarkan hasil pengamatan bahwa kualitas produk lebih terjamin, jenis produk yang ditawarkan lebih variatif dan modern, ketersediaan produk lebih banyak dan selalu tersedia. Toko Basir berdasarkan hasil pengamatan bahwa kualitas produk belum terjamin, jenis produk yang ditawarkan lebih khas dan terbatas, ketersediaan produk terbatas. Yang keenam yaitu dari segi display produk. Kami melihat dari Indomaret berdasarkan hasil pengamatan bahwa tampilan produk lebih modern dan menarik dengan menggunakan teknologi digital, menata produk rapi dan terstruktur, informasi produk yang lengkap dan jenis seperti label harga. Sedangkan dari toko Basir berdasarkan hasil pengamatan bahwa memiliki tampilan produk, memiliki penataan produk yang kurang rapi dan membingungkan, informasi produk kurang jelas dan tidak lengkap. Baiklah, selanjutnya adalah dari segi metode pembayaran. Indomaret berdasarkan hasil pengamatan bahwa toko Indomaret mempunyai metode pembayaran tunai, kartu kredit, kartu debit, dan e-wallet. Sedangkan toko Basir berdasarkan hasil pengamatan bahwa toko Basir atau toko tradisional hanya menggunakan pembayaran tunai. Baiklah, kesimpulannya ialah secara umum toko tradisional dan toko modern memiliki perbedaan yang signifikan dan dalam hal pelayanan, produk dan display. Toko tradisional biasanya menawarkan produk-produk khas daerah atau tradisional dengan harga yang lebih murah.
Sementara itu, toko modern menawarkan produk-produk yang lebih beragam dengan kualitas dan kebaruan produk yang terjamin. Jadi berbelanja di toko yang kamu suka, baik toko tradisional maupun toko modern, tergantung preferensi dan kebutuhan masing-masing. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu saran. Saran yang dapat kelompok kami berikan untuk toko tradisional, khususnya toko basir. Saran yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kenapa kebersihan itu perlu dijaga? Karena kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menarik pelanggan. Yang kedua adalah menata produk. Kenapa produk itu perlu ditata? Karena agar terlihat rapi, sehingga pelanggan-pelanggan tersebut tertarik untuk membeli. Yang ketiga adalah menyediakan layanan yang berkualitas. Layanan yang berkualitasnya seperti pelayanan yang ramah, efisien, dan berpengetahuan luas tentang produk apa yang dia jual. Yang keempat adalah menjaga kualitas produk. Untuk menjaga kualitas produk dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan rutin seperti pengecekan produk yang expired ataupun produk yang cacat atau rusak. Yang kelima adalah pasar tradisional harus mampu mengikuti tren pasar terkini. Memperhatikan apa yang sedang populer di kalangan masyarakat maupun pelanggan. Oke, selanjutnya adalah saran untuk toko Indomaret atau modern. Saran yang pertama adalah memperluas jangkauan produk. Untuk memperluas jangkauan produk, Indomaret dapat melakukan penambahan produk atau menambah produk baru yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah memperbanyak promo dan diskon. Indomaret dapat melakukan promo ataupun diskon untuk dapat menarik pelanggan. Contohnya seperti Indomaret melakukan promo dan diskon besar-besaran, program loyalitas pelanggan ataupun program-program lainnya. Yang ketiga adalah sebaiknya toko Indomaret itu hendaknya sangat memperhatikan kualitas pelayanan asuransi dan jaminan. Contohnya apabila membeli produk yang rusak ataupun expired dijamin diganti. Yang keempat adalah sebaiknya toko Indomaret itu lebih memperhatikan harga yang ada di rak shelving dengan harga yang ada di struk pembayaran, karena berdasarkan pengamatan sering terjadi perbedaan di antara keduanya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Henry Kurniawan MM yang mana beliau telah memberikan kami tugas presentasi ini, karena dari tugas ini kami dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang baru. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang nantinya mau ikut berpartisipasi dengan cara bertanya. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kami di sini dari kelompok sepakat untuk membuka 3 pertanyaan. Selanjutnya saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 9, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.